Guyuban Pancarona, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta 2018, mempersembahkan podcast drama audio berjudul Sayang Saling Silang, karya Aldo Junior Kurniawan, alih wahana dari cerpen perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi, karya Eka Kurniawan. Selamat mendengarkan. Satu persatu orang datang memenuhi halaman rumah Maya. Mereka adalah tamu-tamu yang akan menghadiri pernikahan Maya dan kekasihnya Firman. Namun, di sudut ruang kamar, Maya menangisi nasib pernikahannya. Ia tidak menyangka mimpi indahnya kandas, bahkan di hari bahagianya. Sudahlah sayang, hapus air matamu itu. Tidak ada gunanya kamu menangisi semua ini. Ini di luar kehendak kita. Mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari semua ini. Memang kenyataannya sangat pahit. Tapi ibu yakin, kamu pasti bisa melaluinya dengan hati yang ikhlas, nak. Kuatkan hatimu, masih ada ayah dan ibu. Sudah ya katakan sejak dulu. Tapi kamu masih saja tidak mau mendengar kata ayah. Firman itu laki-laki tidak benar. Tapi kamu masih saja ingin menikah dengannya. Sudah ayah, jangan menyalahkan Maya terus. Ini bukan salah dia sepenuhnya. Bagaimana aku tak geram? Kita telah mempersiapkan pesta pernikahan ini sejak jauh-jauh hari. Namun bajingan itu dengan seenaknya membatalkan pernikahan ini. Sudah ya sudah. Mau bagaimana lagi jika semua sudah terjadi? Kenyataannya memang seperti ini ya. Undangan telah tersebar. Bagaimana reaksi mereka jika mengetahui pernikahannya dibatalkan? Mau ditaruh mana muka ayah? Maafkan Maya ya. Ini semua salah Maya. Maya tidak mau mendengarkan nasihat ayah. Andai sejak dulu kamu nurut sama ayah, pasti semua tidak akan jadi seperti ini. Ibu juga tidak menyangka Firman yang selama ini baik di mata ibu bisa setega itu kepadamu. Dia meninggalkanmu karena telah jatuh hati dengan sahabatmu sendiri. Kegagalan pernikahan itu membuat Maya larut dalam kesedihan hingga ia jatuh sakit. Bu, bagaimana kondisi Maya? Alhamdulillah ya, ia sekarang sudah mau makan. Tapi masih susah diajak ngobrol. Ya wajar bu, dia masih trauma berat atas kejadian itu. Yang penting, dia harus selalu dampingi agar kondisinya semakin membaik. Iya ya, coba lihat wajahnya. Pucat, kantung matanya juga mengendur. Ia masih sering menangis sewaktu-waktu karena ingat kejadian itu. Sebenarnya ayah juga tidak tega melihat putri kesayangan kita harus dalam kesedihan ini. Ya orang tua mana atau ya yang mau nasib anaknya seperti itu. Apa ya perlu kita carikan laki-laki lain yang sekiranya dapat membuatnya merasa lebih baik. Ayah juga kepikiran itu. Tapi apa Maya sudah siap? Ibu juga masih ragu ya. Lawang Maya saja sampai sekarang masih susah diajak ngobrol. Ya sudah. Mungkin juga terlalu cepat kalau kita carikan Maya laki-laki lain. Biarkan kondisinya membaik dulu. Iya, benar ya. Bu, Ibu, Ibu. Maya? Kenapa nak? Maya kenapa? Ada apa nak? Ibu laki-laki itu datang lagi. Laki-laki siapa? Firman. Bukan ya. Ini sudah ketiga kalinya Maya bermimpi tentang laki-laki itu. Coba ceritakan pada ayah. Laki-laki itu sering berlari di sepanjang pantai. Ia juga ditemani seekor anjing kampung. Tenang dulu nak. Ceritakanlah pelan-pelan. Coba ceritakan. Apa yang kamu ingat tentang laki-laki itu? Dadanya telanjang, gelap, dan tubuhnya basah oleh keringat. Lalu, apa yang kamu ingat lagi nak? Tidak, Bu.
Aku tidak bisa mengingatnya lebih banyak, tapi hanya sebatas melihatnya saja aku bisa yakin jika itu kekasihku suatu saat nanti. Bagaimana jika laki-laki yang ada di dalam mimpimu tersebut hanyalah sebuah hayalan yang tercipta dalam tidurmu? Tidak mungkin, Bu. Maya yakin jika laki-laki tersebut adalah kekasihku suatu saat nanti. Kata ibu, Tuhan punya rencana lain atas kejadian waktu itu. Mungkin dari mimpi ini, Tuhan mulai melancarkan rencananya. Jika hal tersebut memang benar rencana dari Tuhan untukmu, semoga saja kau lekas dipertemukan dengan laki-laki yang ada dalam mimpimu itu, nak. Rasa penasaran Maya akan sosok laki-laki yang selalu hadir dalam mimpinya, membuatnya nekat untuk melarikan diri dari rumah. Ketika fajar datang, Maya menyelinap secara diam-diam melalui jendela kamarnya. Pak, saya boleh numpang nggak? Saya sedang buru-buru. Mau kemana sih, Neng? Saya mau ke Pangandaran, Pak. Bapak searah nggak sama saya? Kalau searah, saya numpang ya, Pak. Alah, kebetulan saya mau ke pasar dekat sana. Mangga, Neng, masuk. Satu kelapa muda utuh ya, Bu. Saya tunggu di depan. Oh iya, Neng. Ternyata benar juga. Di sini indah sekali pemandangannya, lengkap dengan dokar dan pasir putih. Neng, ini es kelapa mudanya sudah siap. Wah, tampak segar sekali, apalagi ditambah angin laut yang sepoi-sepoi. Terima kasih ya, Bu. Iya, Neng. Silahkan dinikmati. Akhirnya aku telah sampai di sini. Semua yang ada di dalam mimpiku benar-benar mirip dengan suasana yang ada di hadapanku sekarang. Maafkan aku, Bu, ya, telah pergi jauh dari rumah. Pasti sekarang kalian sedang kebingungan mencari keberadaanku. Aku memang selalu mengecewakan kalian. Aku memang anak yang tidak tahu diuntung. Aku sadar, aku bodoh dan ceroboh. Tidak mau mendengarkan nasihat kalian. Dua hari, 3 hari, hingga 4 hari dan hari-hari berikutnya. Ia tak kunjung menemukan apa yang dia cari. Maya merasa keputusannya pergi untuk melarikan diri ke kota itu sia-sia belaka. Ia menduga bahwa mimpi itu hanyalah mimpi biasa. Sudah berkali-kali pula ia kembali ke penginapannya, mengunci dirinya di dalam kamar, dan kembali teringat malam pernikahannya. Tengah malam, ia memutuskan pergi ke ujung beton pemecah ombak. Tampaknya aku sudah tidak sanggup lagi menerima kenyataan hidup ini. Pahit sekali. Lebih baik aku menceburkan diri ke laut. Dengan begitu, aku akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Minggir. Ya bukan tontonan. Aku akan mengurusnya. Di mana aku sekarang? Apa aku sudah mati? Kau masih hidup. Warga desa menemukanmu tersangkut di jaring ikan. Jadi, aku putuskan untuk membawamu pulang ke rumah. Sebenarnya, ada apa denganmu, nak? Saya merasa frustasi. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Maya menjelaskan segala permasalahannya kepada Sayuri.
Kalian memang tolol. Kalian, Iya, kalian. kok bisa begitu? Aku mempunyai seorang cucu laki-laki. Ia sama sepertimu. Namanya Rana. Dulu, ia juga punya seorang kekasih dan hendak menikah. Tapi naas, gadisnya pergi dengan laki-laki lain. Rana sangat putus asa dan hendak menjeburkan diri ke laut. Lalu, suatu hari ia datang menemuiku. Ia juga berulang kali memperoleh mimpi yang sama sepertimu. Dalam mimpinya, ada seorang gadis dari kota yang akan menjadi kekasihnya dan memberinya kebahagiaan. Seorang gadis yang setiap hari duduk di meja di antara rak-rak buku. Kalian ini orang-orang tolol yang percaya pada mimpi. Kamu jauh-jauh datang ke sini mencarinya. Ia pun juga begitu, jauh-jauh pergi ke kota untuk mencari gadisnya. Malang sekali nasib kalian. Mungkin kalian bukan kisah yang dituliskan oleh Tuhan. Cinta kalian hanya sebatas di angan-angan.